Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan dan saya sayangi. Kita ketemu lagi ya dalam KBM daring. Pada kesempatan ini kita bahas bab 3 tentang sistem ekskresi pada manusia. Ya. Sebelum kita mulai, kita awali saja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita bahas yaitu sistem ekskresi pada manusia. Kita lihat dulu apa itu yang dimaksud dengan sistem ekskresi. Ya. Sistem ekskresi adalah pengeluaran zat sisa hasil dari metabolisme pada makhluk hidup. Ya. Jadi pada metabolisme situ di mana bahannya ada gula, nanti ada pembakaran oleh oksigen, maka ada terbentuknya ATP akan menghasilkan zat sisa itu ya. Jadi kalau zat sisa itu dalam tubuh itu bersifat racun, maka harus dikeluarkan. Jadi kalau tidak dikeluarkan nanti akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh kita antara lain adalah karbon dioksida, kemudian urea, kemudian air atau H2O, kemudian urea, kemudian amonium, dan zat warna empedu atau cairan empedu. Kemudian alat-alat ekskresinya adalah yang pertama adalah ginjal, di mana pada ginjal nanti sekretnya ya, hasil yang dikeluarkan yang harus dibuang itu adalah air dan amonia. Kemudian kulit nanti yang dikeluarkan air dan garam-garaman. Kemudian paru-paru yang dikeluarkan adalah CO2 dan air. Kemudian hati akan menghasilkan cairan empedu. Sekarang kita bahas yang pertama adalah ginjal. Ya. Ginjal pada tubuh kita itu nanti ada jumlahnya 2 ya, sepasang. Bentuknya seperti kacang merah itu, kemudian warnanya merah kecoklatan. Kemudian terletak di daerah pinggang di kanan kiri tulang belakang. Kemudian panjangnya kira-kira 10 sampai 15 cm. Kita lihat struktur ginjal ya. Struktur ginjal itu yang pertama adalah ada korteks, yang kedua sumsum ginjal atau medula, yang ketiga adalah rongga ginjal. Kita lihat pada gambar ini ya. Jadi pada ginjal ini yaitu terdiri ini adalah korteksnya, kulit ginjalnya, kemudian ini medulanya nih. Kemudian ini ada rongga ginjal atau pelvis renalis. Jadi pada medula ini terdapat nefron. Apa yang dimaksud dengan nefron? Nefron itu adalah alat penyaring. Apa yang disaring? Yaitu darah. Ya. Satu ginjal ini itu alat penyaringnya ada 1 juta. Jadi kalau tubuh kita ada 2 ginjal, itu berarti ada alat penyaring 2 juta ya. Sedangkan ginjal ini menyaringnya sama dengan ketika jantung dipompa itu 1 menit kurang lebih sekitar 80 kali ya. Jantung berdetak 1 menit kira-kira 80 kali. Sedangkan 1 ginjal ini ada 1 juta,
Jadi tubuh kita ini darah untuk beredar ke seluruh tubuh, dari jantung menuju ke jantung lagi itu disaring. Sebelum menuju ke jantung itu disaring dulu oleh ginjal. 1 menitnya itu disaring 80 kali karena ada 2 ginjal berarti kali 2 juta. Kamu bisa bayangkan. Jadi kalau misalnya ginjalnya rusak 1 aja berarti hilang berapa itu? 80 kali 1 juta itu tiap 1 menitnya. Coba kalau 1 jam, kemudian 1 hari, ya 1 minggu berapa? Jadi tubuh kita akan lama-lama juga akan mengalami gangguan, ya. Kemudian di sini kita lihat peredaran darahnya dulu. Jadi darah seluruh tubuh ini masuk ke ginjal. Ini di ginjal nanti ada proses di sini. Ini ada nefron. Ini contoh gambar nefronnya, ya. Jadi nefron itu terdiri dari glomerulus, ini anyaman dari pembuluh darah. Kemudian ditutupi, ya. Ini atau dikumpulkan oleh sympaebomen. Ini darah nanti di sini. Ini disaring, difiltrasi. Kemudian nanti masuk pada tubulus proksimal nanti. Ya. Kemudian ini ada terjadi proses reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh nanti diserap di sini. Kemudian nanti zat yang tidak terpakai dalam tubuh nanti dilepaskan. Terus dikumpulkan di tubulus distal, kemudian masuk ke lengkung Henle, ya, kemudian masuk terus kemudian masuk ke sini, dari sana ini masuk ke sini, ke pelvis renalis, ya, rongga ginjal, kemudian keluar, nah ini namanya ureter. Setelah sampai ureter, nah kita lihat bagian yang ini dari ginjal masuk ke ureter. Kemudian urin ini dikumpulkan di kantong kemih atau vesika urinaria. Kemudian nanti urinnya dikeluarkan melalui uretra, ya. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa struktur ginjal itu ada korteks, ada medula, dan rongga ginjal. Yang pada korteks itu tadi yang melapisi, ya, pada kulit ginjal, kemudian pada medula, yang korteks itu pada ini apa? Glomerulus dan sympaebomen itu pada korteksnya. Kemudian pada medulanya itu tubulus proksimal dan tubulus distalnya. Kemudian yang ketiga tadi adalah rongga ginjal, pelvis renalis itu adalah untuk mengumpulkan urin, ya, yang terbentuk. Sekarang kita lihat proses terbentuknya urin. Ini ada 3. Yang pertama tadi sudah saya bahas tadi ketika saya membahas struktur, ya. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan, ya. Ini terjadi di glomerulus dan sympaebomen, ya. Keduanya ini disebut dengan badan Malpighi. Kemudian hasilnya berupa urin primer, di mana pada urin primer itu mengandung air, garam, kemudian gula, asam amino, dan urea, ya. Kemudian zat-zat lain, ya, yang zatnya bermolekul besar, contohnya ada sel darah dan protein, itu tidak bisa disaring, jadi kembali lagi ke pembuluh darah, ya, ke darah. Yang kedua adalah reabsorpsi, ya, penyerapan kembali. Prosesnya ini terjadi di tubulus proksimal, ya.
Bentar, pada filtrasi itu hasilnya adalah urin primer ya. Sekarang pada reabsorpsi hasilnya adalah urin sekunder. Kemudian zatnya yang ada di urin sekunder itu ada air, garam, dan urea. Kemudian proses yang ketiga adalah augmentasi, pengumpulan dan pengeluaran zat yang tidak berguna. Ini terjadi di tubulus distal. Kemudian hasilnya berupa urin sekunder. Ya. Jadi pada urin sekunder ini banyak mengandung air, urea. Kamu bisa lihat pada LKS halaman 37 itu. Dan asam amino. Kemudian garam-garam mineral, terutama garam dapur. Kemudian zat warna empedu yang memberi warna kuning pada urin. Kemudian zat yang berlebihan dalam darah, ya, misalnya vitamin B, vitamin C, kemudian obat-obatan dan hormon. Kemudian faktor yang mempengaruhi produksi urin, ini yang pertama adalah banyak sedikitnya air minum. Ya, jadi kalau minumnya banyak, urinnya juga akan banyak. Kalau minumnya sedikit, jumlah urin yang dihasilkan juga sedikit. Kemudian berperannya hormon antidiuretika, ya, karena hormon antidiuretika ini akan tidak berfungsi atau terhambat fungsinya apabila kita mengkonsumsi minuman teh atau minuman kopi atau alkohol, ya. Jadi proses penyerapan kembalinya akan terhambat sehingga urin yang dikeluarkan akan lebih banyak, ya. Kemudian yang ketiga, banyaknya garam yang harus dikeluarkan dari darah agar tekanan osmosis darahnya tetap. Ini juga mempengaruhi banyak sedikitnya produksi urin. Kemudian alat yang kedua, alat ekskresi yang kedua adalah paru-paru, ya. Paru-paru akan mengeluarkan zat sisa berupa CO2 dan uap air, ya. Ini kita bisa membuktikan bahwa udara pernafasan itu mengandung air. Jadi kita bisa bernafas di depan cermin, ya. Jadi di depan cermin kita akan bernafas. Nanti di cermin itu nanti ada embun. Lah itu adalah yang menunjukkan bahwa pernafasan itu mengandung air, ya, H2O. Kemudian bukti bahwa udara pernafasan mengandung CO2, ya. Kita dapat membuktikan dengan meniupkan pernafasan melalui pipa pada air kapur, ya. Bisa kita gunakan sedotan air minum itu. Jadi air kapur, ya, kapur kita larutkan di air, kemudian kita ambil yang beningnya, ya, kemudian kita meniupkan di situ. Nanti airnya akan menjadi keruh. Ini menunjukkan bahwa pernafasan kita menghasilkan CO2. Jadi CO2 nanti akan bereaksi dengan kalsium, yaitu kapur itu akan membentuk kalsium karbonat CaCO3, ya. Yang ketiga, kita bahas alat ekskresinya, yaitu hati, ya. Hati atau hepar, ya. Ini merupakan kelenjar yang paling besar dalam tubuh manusia, ya.
letaknya pada rongga perut sebelah kanan. Ya, sebelah kanan tapi sebenarnya juga melintang begitu, ya. Kemudian berwarna merah kecoklatan. Kemudian fungsinya, ya, fungsi hati pada organ ekskresi ini, yang pertama adalah mengatur kadar gula dalam darah. Ya. Jadi kalau kadar gula dalam darah itu tinggi, nanti akan diturunkan. Kemudian yaitu diikat. Kemudian kalau kadar gulanya kurang, kemudian nanti kadar gula dalam hepar itu nanti akan dilepaskan, ya, sehingga kadar gula dalam darahnya jadi naik. Yang kedua adalah menawarkan racun, di mana pada hati itu menghasilkan zat empedu, ya, itu dapat menawarkan racun. Kemudian yang ketiga membentuk provitamin dan fibrinogen. Provitamin yaitu provitamin A. Kemudian fibrinogen itu ada hubungannya dengan proses pembekuan darah, ya. Jadi fibrinogen itu adalah yang nanti akan berubah jadi fibrin, ya. Jadi kalau kita luka nanti akan jadi anyaman, itu anyaman pembuluh darah. Kemudian yang keempat mengubah provitamin menjadi vitamin A. Kemudian yang kelima yang ada hubungannya dengan yang pertama tadi, yaitu kadar gula dalam darah, mengubah gula menjadi gula otot atau glikogen, mengubah glukosa jadi glikogen, atau sebaliknya glikogen menjadi glukosa. Kalau pada hubungannya dengan cairan empedu yang ada hubungannya dengan pencernaan, adalah fungsi cairan empedu adalah mengemulsi lemak, yaitu memecah-mecah lemak sehingga mudah tercerna dalam proses pencernaan tubuh kita, ya. Yang keempat, ini yang terakhir, ya, adalah alat ekskresinya, yaitu berupa kulit, ya. Kulit ini merupakan lapisan tipis yang menutupi dan melindungi seluruh permukaan tubuh, ya. Kemudian juga merupakan alat pengeluaran, sedangkan yang dikeluarkan adalah air dan garam-garaman tadi. Sekarang kita lihat susunan kulit, ya. Kulit itu tersusun dari 3 bagian. Yang pertama adalah epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga adalah hipodermis. Yang pertama epidermis, ya, lapisan luar atau kulit ari, ya. Itu terdiri dari 2 juga. Yang pertama adalah lapisan tanduk atau stratum corneum. Jadi lapisan tanduk itu kulit ari yang gampang terkelupas itu, ya. Jadi kalau musim kemarau lah itu, ya, terkelupas, kulitnya gampang mati itu. Yang kedua adalah lapisan Malpighi. Ini mengandung pigmen melanin yang membentuk warna pada kulit. Jadi kalau kita lihat mengapa manusia kulitnya berbeda-beda warnanya. Ada yang kuning langsat, ada yang putih, ada yang coklat sawo matang seperti orang Indonesia, ada yang hitam seperti orang Afrika itu. Itu karena perbedaan pada pigmen melanin itu. Semakin banyak pigmennya, maka semakin gelap warna kulitnya. Kemudian pada lapisan Malpighi ini, selain mengandung pigmen melanin, ini terdapat juga stratum lucidium, ya. Ini selnya tidak berinti, fungsinya mengganti stratum corneum, ya. Jadi yang lapisan tanduk itu bila rusak, terkelupas, ya, atau mati itu, maka diganti oleh lapisan lucidium. Kemudian
pada lapisan malpighi yang kedua adalah stratum granulosum. Ini selnya berinti menggantikan pigmen melanin. Ya, kemudian lapisan malpighi selanjutnya adalah stratum germinativum. Ya, ini untuk membentuk sel-sel baru ke arah luar. Jadi kalau kulitnya luka, ya, kebakar atau kena panas itu melepuh, itu kan terus rusak. Lah itu diganti oleh stratum germinativum. Ya. Kemudian yang kedua adalah dermis, yaitu lapisan dalam atau lebih dikenal dengan lapisan kulit jangat. Nah, ini terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat atau dikenal dengan nama glandula sudorifera ini menghasilkan minyak yang mengandung garam, terutama garam dapur NaCl itu. Kemudian yang kedua kelenjar minyak atau glandula sebacea ini fungsinya memberi minyak pada rambut sehingga rambutnya tidak kering. Yang ketiga adalah lapisan hipodermis. Ini lebih dikenal dengan jaringan ikat, yaitu adanya di bawah kulit. Ini mengandung lemak, kemudian juga mengandung cadangan makanan yang fungsinya sebagai pelindung tubuh dari benturan dan juga menahan panas. Ya, sekarang kita lihat fungsi kulit. Ya, pada LKS halaman 39 bisa kamu lihat itu fungsinya sebagai alat pengeluaran ini. Yang pertama adalah sebagai pelindung tubuh dari kerusakan akibat benturan. Yang kedua sebagai tempat indera peraba. Ya. Yang ketiga untuk menyimpan kelebihan lemak yang disimpan di bawah kulit itu. Yang keempat, tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D karena dibantu adanya sinar matahari akan diubah menjadi vitamin D. Ya. Jadi sinar matahari itu adalah baik vitamin D yang murah ya untuk membentuk vitamin D, di mana vitamin D juga berfungsi sebagai pembentukan tulang ya. Yang kelima adalah sebagai pengatur suhu tubuh. Kemudian kamu bisa lihat yaitu mulai halaman 40 sampai 43 yaitu kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi, yaitu ginjal, penyakit dan kelainannya. Yang pertama adalah kencing batu ya. Ini disebabkan pembentukan zat kapur dalam ginjal. Jadi terjadi endapan batu kapur yaitu di dalam rongga ginjal itu ya. Ini dapat disembuhkan dengan pembedahan, kemudian juga penembakan dengan sinar laser, juga dengan pengobatan. Kemudian yang kedua ada radang ginjal atau nefritis ya. Ini biasanya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pada nefronnya ini. Kemudian ini menyebabkan gejalanya itu terlihat air akan tertimbun di kaki sehingga kakinya akan terlihat bengkak ya. Ini biasanya penyakit ini disembuhkan dengan cuci darah. Kemudian yang ketiga gagal ginjal. Ini juga biasanya dengan disembuhkan di mana ginjalnya tidak berfungsi, biasanya juga disembuhkan atau dibantu dengan cuci darah. Kemudian ada diabetes insipidus. Ini karena kekurangan hormon antidiuretika ya. Jadi
keluar urin yang terus-menerus itu. Ya bukan terus-menerus, terlalu sering, pipisnya sering ya. Nih. Kemudian ada albuminuria. Ini karena proses penyaringan proteinnya gagal ya. Ini pada glomerulusnya itu. Kemudian yang terusnya adalah anuria. Anuria merupakan kegagalan ginjal karena kerusakan glomerulus sehingga tidak ada urin yang dihasilkan oleh penderita. Kemudian kulit, ya, penyakit pada kulit. Itu ada biduran, ya, ini biasanya alergi, ya. Bisa alergi udara, bisa alergi makanan, ya, bisa alergi bahan kimia atau obat-obatan. Kemudian ada kanker kulit. Ini biasanya karena penerimaan sinar matahari yang berlebihan, ya. Kemudian ada ringworm. Ini adalah penyakit jamur, penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Kemudian paru-paru. Ini ada asma, ya. Ini disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan. Sehingga kalau pas kambuh itu sulit bernafas. Kemudian ada TBC, tuberkulosis. Ini penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini menyerang paru-paru pada bagian alveolusnya, yaitu pada proses keluar masuknya udara itu. Terapinya ini bisa menggunakan vaksin BCG, kemudian pengobatan aktif tuberkulosis dengan menggunakan antibiotika selama lebih kurang 6 bulan, tidak boleh berhenti. Berarti 6 bulan tanpa berhenti pengobatannya. Kemudian penyakit selanjutnya adalah pneumonia, ya, penyakit oleh bakteri, bisa juga oleh virus atau jamur yang menginfeksi pada paru-paru. Kemudian penyakit pada hati, ada penyakit kuning, ya, yang disebabkan tersumbatnya saluran empedu. Penyakit kuning itu kadang-kadang orang juga menyebut hepatitis itu juga, ya. Kemudian hepatitis itu ada hepatitis A, ada hepatitis B dan hepatitis C, ya. Ya anak-anak, itu saya cukupkan untuk ekresi. Nanti pada penilaian akhir tahun itu babnya sampai dengan sistem pada mid semester genap ini soalnya atau bahannya itu sampai bab 3 ini, sistem ekskresi pada manusia, ya. Kemudian tugasnya untuk kamu kerjakan LKS halaman 45 nomor 1 sampai 10, ya. Sekian anak-anak pada pelajaran hari ini. Kali ini tugasnya bisa kamu kerjakan. Kita akhiri pelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.